Hai teman-teman semua, perkenalkan lagi, nama aku Andari dari jurusan Teknologi Pangan 2018. Di sini aku akan melakukan food review dari 5 jenis rasa atau 5 jenis rasa yang bisa kita kenali dengan lidah kita. Di sini ada rasa umami, terus ada rasa asam, rasa asin dari keju, terus rasa pahit dari kopi, dan rasa manis dari coklat. Kita akan membahas food review di mana di sini lebih fokus ke ambang rangsangan atau uji threshold. Nah, uji threshold ini merupakan batas kapasitas sensoris atau rangsangan penyebab timbulnya kesan gitu. Jadi threshold ini penting untuk menseleksi panelis, mengetahui konsentrasi komposisi bahan pangan yang berpengaruh terhadap rasa maupun aroma. Tujuan dari dilakukannya uji food review ini yaitu kita bisa mengetahui teknik pengujian ambang rangsangan dari indera perasa terhadap 5 rasa dasar. Kita juga bisa mengetahui kemampuan atau kepekaan panelis melalui tingkat ambang rangsangan mutlak dan ambang perbedaan terhadap 5 rasa dasar. Jadi kita langsung mulai aja. Yang pertama aku akan merasakan dari rasa asin, yaitu aku ambil dari keju slice. Ada 3 merek. Yang pertama ada Pro Cheese, ada keju Mac, dan ada keju Kraft yang cheddar. Kalau Pro Cheese kejunya agak keras dan juga lumayan asin. Kita cobain yang Mac ya. Oh ya, jangan lupa sebelum cobain kita harus netralin dulu pakai air putih. Oke, sekarang kita bisa cobain. Beda banget sih teksturnya yang buat yang Mac sama yang Pro Cheese. Kalau yang Mac ini lebih lembut banget, dia kayak bisa lengket di mulut gitu. Kalau yang ini dia benar-benar keras, kayak kita kalau misal makan nasi keras, meskipun dikunyah dia kayak masih ada tekstur kerasnya gitu. Terus kita cobain yang cheddar. Aku udah siapin peso juga, jadi kita iris tipis biar ceritanya biar kayak keju slice yang lain. Oke, seperti ini. Kita cobain ya. Kalau yang keras ini dia lebih lembut dan gak terlalu asin. Terus untuk warnanya, menurut aku yang keju Mac ini lebih kuning pucet, Kalau yang ini agak lebih kuning dikit. Terus kalau yang ini hampir ke putih sih, putih tapi kayak putih gading gitu, pucet. Kalau dari aromanya, aroma asin sih, aroma asin gurih gitu. Terus kalau yang Mac dia kayak kuat banget aroma kejunya gitu. Kalau yang cheddar cuman aroma susu aja. Kenapa keju itu bisa asin? Nah, jadi setelah keju terbentuk itu ada ditambahin proses penggaraman. Nah, tujuannya apa proses penggaraman ini? Supaya memberikan rasa biar keju itu nggak asin dan juga menghilangkan air berlebih, jadi menurunkan kadar AW-nya juga. Dan penambahan garam ini bisa mengeraskan permukaan. Nah, mungkin buat yang keju Mac dia lebih keras, teksturnya lebih keras mungkin karena, dan dia juga lebih asin kan daripada yang lain. Nah, itu karena adanya penambahan garam itu, jadi bikin teksturnya dia lebih keras daripada yang lain dan juga rasanya lebih asin. Penggaraman ini bisa mengawetkan si keju-keju ini. Hal ini sesuai dengan pernyataan Harfiansyah et al. 2015 bahwa adanya penambahan garam keju bertujuan untuk menghasilkan rasa khas keju yang sedikit asin atau gurih dan juga memberikan emosi dadih yang stabil. Jadi itu adalah gumpalan dari keju ini. Selain penggaraman yang mempengaruhi dari tekstur keju ini, pengasaman di tahap awal pembuatan keju juga mempengaruhi tekstur keju yang terbentuk. Hal ini sesuai dengan pernyataan Nugroho et al. 2018 bahwa penambahan asam akan meningkatkan pemecahan ikatan peptida selama proses pengolahan keju sehingga teksturnya semakin lunak. Jadi pengasaman awal dapat mempengaruhi tekstur keju yang terbentuk.
apabila asam berlebih, maka kejunya itu akan keras. Tapi kalau misal asamnya terlalu sedikit, akan menyebabkan keju itu terlalu lembek. Makanya ketika kita melakukan proses pembuatan keju, kita harus menyesuaikan titik isoelektris dari protein supaya keju yang terbentuk itu bisa teksturnya pas. Warna kuning yang terbentuk dari sini itu apa? Itu adalah beta karoten. Jadi sapi-sapi yang diambil susunya, mereka biasanya kan makan rumput. Nah, di rumput itulah mengandung beta karoten, dan jadinya beta karoten ini masuk ke dalam kandungan susu. Dan ketika diolah menjadi keju, zat beta karoten yang ada di dalam susu akan memberikan warna kuning pada keju. Hal ini sesuai dengan pernyataan Sari et al. 2014 bahwa warna kuning pada keju dihasilkan oleh pigmen beta karotin yang larut dalam lemak susu sapi gitu. Jadi mungkin semakin banyak susunya, warnanya akan semakin kuning. Kayak yang paling kuning adalah keju yang mac cheddar ini. Nah, setelah kita cobain yang keju, kita selanjutnya akan masuk ke rasa manis. Tapi sebelumnya aku mau netralin indera perasa dulu. Langsung aja buat percobaan rasa manisnya. Yang pertama dari Silver Queen. Dia manis dan susunya kerasa, tapi cashewnya agak terlalu halus gitu, dan sedikit kacang metenya cuma sedikit, jadinya nggak terlalu gimana ya, nggak terlalu mempengaruhi tekstur gitu. Cuman kayak ya kerasa sih, kerasa ada kayak butiran-butiran dari kacang metenya. Oke, sekarang kita cobain yang dairy milk. Oke, jadi kalau misalnya Silver Queen tadi, begitu dia masuk, yang kerasa adalah susu dan coklatnya itu kerasa banget, dan aromanya pun masih aroma coklat dan aroma susu. Tapi kalau misalnya yang dairy milk ini, dia begitu dibuka langsung kecium aroma kacang mete, dan juga tekstur dari kacang metenya dia nggak terlalu halus dan nggak terlalu kecil kayak yang Silver Queen, tapi dia lebih gede-gede lagi. Jadi kayak kita masih perlu ngunyah si kacang mete ini. Dan kalau menurut aku, buat rasa manisnya ada, cukup banget rasa manisnya, cuma rasa susunya nggak terlalu sekuat si Silver Queen ini. Sekarang aku mau cobain KitKat. Kalau yang KitKat, di antara ketiga ini yang paling cepat lumer, yang paling cepat meleleh atau lumer di mulut adalah yang KitKat. Mungkin karena lapisan coklat di luarnya itu tipis, dan juga dia ada wafernya gitu, jadinya beda sih, cara makannya tuh beda. Kayak kalau ini tuh harus langsung dikunyah, tapi kalau misalnya yang lainnya itu bisa dibiarin meleleh di mulut dulu gitu. Dan kalau misalnya ini biarin meleleh, coklatnya, lapisan dari wafernya ini cepet banget melelehnya. Kenapa sih coklat itu bisa meleleh? Jadi coklat ini bisa meleleh karena kandungan asam lemak di dalam coklat yang sebagian besar itu meleleh di suhu 35-37 derajat Celcius. Jadi kalau misalnya di suhu 30, 32 atau di suhu kulkas, dia itu bakal bentuknya padat kayak gini. Cuman kalau misalnya kita udah pegang, kan suhu badan kita kan sekitar 35-37 kan, bahkan mungkin sekitar 37 lebih. Makanya si coklat ini bisa meleleh di tangan. Hal ini sesuai dengan pernyataan Indriati 2013 bahwa lemak kakao terdiri atas asam lemak stearat, palmitat, dan oleat yang memiliki titik leleh sekitar 37 derajat Celcius, sehingga apabila kita makan menghasilkan tekstur yang lembut lalu meleleh di mulut. Hal inilah yang menyebabkan lemak kakao segera meleleh pada suhu rongga mulut, sehingga biasanya memberikan sensasi lembut dan lezat di lidah, serta dapat mempengaruhi penilaian kualitas rasa oleh panelis. Oleh sebab itu, coklat dianggap memiliki rasa yang atraktif untuk sebagian besar orang. Titik leleh setiap merek ini beda-beda karena kandungan lemaknya juga beda-beda. Dari komposisinya satu sama lain itu komposisi dari lemak coklatnya itu nggak sama. Jadinya
titik lelehnya beda-beda kayak gitu. Nah, semakin cepat meleleh itu tandanya lemak kakao di dalam coklat ini tinggi gitu. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ramlah dan Nurung 2018 bahwa semakin banyak lemak kakao dalam coklat, maka titik lelehnya semakin rendah dan coklat semakin mudah meleleh. Coklat sendiri merupakan produk pangan olahan yang berupa kombinasi dari pasta coklat, gula, lemak, kakao, dan jenis bahan tambahan untuk memperkuat cita rasa, dan komposisi utamanya biasanya adalah lemak kakao dan gula. Menurut Agus 2012, coklat pahit dibuat dari pasta kakao dengan sedikit gula. Coklat susu dibuat dari campuran pasta kakao, lemak kakao, gula, dan susu bubuk. Maka dari itu, warna coklat juga berbeda-beda tergantung dari seberapa banyak pasta kakao yang digunakan. Dan tingkat kemanisannya pun juga beda-beda karena jumlah susu, jumlah gula, dan jumlah lemak pasta, lemak kakaonya itu juga beda-beda dari 3 merek ini. Dan untuk rasanya sendiri, terdapat 2 senyawa yang berperan dalam memberikan rasa pahit pada coklat, yaitu theobromin dan kafein. Tapi kafein dalam coklat itu sedikit banget, yang lebih banyak adalah kandungan theobrominnya. Menurut Prasetya 2018, theobromin adalah senyawa yang tidak berbau, berasa sedikit pahit, dan secara alami terdapat di dalam semua bagian biji dan sejumlah kecil cangkang buah kakao. Maka dari itu, kalau misal kita tidak tambahkan susu dan kita tidak hanya tambahkan sedikit gula, ini bakal jadi dark coklat. Dan seperti yang kalian tahu, dark coklat itu kan agak pahit. Ada yang 97% dark coklat, ada yang 90% dark coklat. Itu pahit karena kandungan dari kafein dan theobrominnya yang sangat dominan. Selanjutnya kita akan lanjut ke review snack yang punya rasa umami. Oke, kita langsung cobain aja. Kalau yang Cheetos ini rasanya lumayan kuat sih, dan teksturnya dia sedikit sedikit ada partikel-partikelnya, itu mungkin dari serat-serat jagungnya, karena ini kan makanan dengan ekstrudat ya, jadi ini terbuat dari jagung, jadi nggak selembut yang lain. Sekarang aku bakal cobain yang Cikibol. Ini yang Cheetos rasa ayam mangga, yang Cikibol rasa kaldu ayam. Entah kenapa yang Cikibol aku nggak merasakan, maksudnya lebih dominan rasa asinnya sih, mungkin karena kaldu ayam doang jadinya kerasa asin tapi nggak terlalu umami. Meskipun kedua ini sama-sama ekstrudat, tapi tekstur dari Cikibol ini lebih lembut, lebih mudah hancur di mulut gitu daripada yang Cheetos, dia kayak keras gitu. Oke, terus yang taro. Ini juga lebih lembut dan rasanya dia asin, cuman ada manis-manisnya sedikit. Di sini aku ambil yang rasa cowboy stick. Ada susu murni nasional guys. Rasanya sendiri kan tadi aku bilang yang ini yang paling asin kan, yang taro pun nggak terlalu kerasa. Yang paling kerasa umaminya tuh Cheetos, terus abis itu kalau misalnya Cikibols itu rasanya asin doang. Terus kalau yang taro ini kayak umami, gurih, tapi masih ada kayak manis-manisnya gitu. Nah, dari ketiga snack ini memberikan rasa gurih atau yang biasa kita sebut umami. Rasa umami banyak digunakan pada snack-snack yang dibuat dengan penambahan penguat rasa maupun MSG. Hal ini sesuai dengan pernyataan Adawiyah dan Setiawan 2017 bahwa umami merupakan salah satu rasa dasar yang banyak dikenal oleh masyarakat. Rasa umami disebabkan oleh adanya komponen monosodium glutamat atau MSG dan ribosida seperti garam inosin monofosfat atau IMP dan guanin monofosfat atau GMP. Di antara ketiga ini, rasa Cheetos paling kuat dan paling asin dan paling gurih. Nah, berdasarkan komposisinya, begitu aku lihat ternyata bumbunya yang di Cheetos ini paling gede, yaitu 8%. Terus kalau misalnya yang di Ciki ini 6,65%, dan kalau bumbu ditaro ini nggak ditulis sih karena dia kayak pakainya perisa sapi panggang, cuman rasanya nggak sekuat dari dua produk ini. Dari segi teksturnya, tekstur Cheetos ini memiliki tekstur yang lebih kasar atau lebih keras
dan dia partikel-partikelnya masih kerasa gitu. Namun taro sendiri, taro di antara kedua ini memberikan tekstur yang paling lembut di antara ketiga produk. Nah, kenapa? Ini disebabkan oleh komposisi mereka. Jadi kalau misal taro, mereka tuh dia dibuat dari tepung terigu, sedangkan kalau Cheetos dan Chiki Balls ini dibuat dari jagung. Jadi dari serat-serat jagung yang diolah menggunakan mesin extruder gitu, menghasilkan yang namanya extruder. Nah, kandungan serat pada jagung ini yang bikin nggak selembut dari tepung terigu. Hal ini juga didukung oleh pernyataan Andriani et al. 2018 bahwa kandungan serat pada tepung jagung lebih tinggi jika dibandingkan dengan tepung terigu. Kalau buat aromanya, mereka beda-beda karena rasa dari produknya juga beda, tapi overall kayak aromanya tuh ya aroma gurih gitu sih, aroma ciki. Kita lanjutin ke rasa asam. Dan rasa asam ini diwakilkan oleh 3 merek, yaitu ada Vitamin, ada Vice, dan ada Conce. Kita cobain aja ya. Oke, yang kita ciumin udah. Selanjutnya ke Vice. Warnanya lebih gelap daripada yang kita ciumin. Dan ini kayak ada putih-putihnya gitu, jadi warnanya nggak pure oranye. Kerasa banget kalau misalnya yang Vice ini lebih manis daripada yang kita ciumin. Oke, yang Vice udah. Sekarang kita mau cobain yang Conce. Kalau yang Conce ini dia pucet banget sih, kayak hampir kuning tapi hampir ke putih. Jadi kalau misalnya yang kita ciumin tadi kuning banget, kalau yang Vice ini kayak kuning kunyit. Terus kalau yang Conce ini lebih kuning pucet banget sih, dan dia kayak ada putih bercak kuning gitu. Jadi beda sih dari ketiganya, ini warnanya beda banget. Dan kalau yang Conce menurut aku dia yang paling asam dari ketiga ini. Kalau Vice itu dia warnanya agak kayak kuning kunyit, terus kalau Vitamin ini benar-benar kuning doang dan warnanya tuh merata. Kalau Vice tadi kan kayak bercak-bercak, ada bercak-bercak putihnya. Terus sama kalau kayak Conce, kalau misalnya Conce ini dia lebih ke pucet banget, putih ada kuningnya sedikit dan kayak bercak-bercak kuning gitu, tapi pucat banget gitu warnanya. Jadi dari tablet vitamin C ini emang cara konsumsinya adalah dengan dihisap. Lama-kelamaan dia akan larut bersama saliva di dalam mulut kita. Hal ini sesuai dengan pernyataan Erwanto et al. 2018 bahwa vitamin C atau yang memiliki nama lain asam ascorbat yang berbentuk kristal putih dan dapat larut dalam air, terasa asam dan tidak berbau. Nah, untuk baunya sendiri tadi kalau misalnya aku cium itu cuma bau lemon aja sih, mungkin dari perisa yang ada di sini. Vitamin C ini memiliki rasa asam, di mana ketiga produk ini memiliki komposisi yang sama, yaitu asam ascorbat dan natrium ascorbat. Sodium ascorbat itu apa? Jadi sodium ascorbat itu garam natrium dari asam ascorbat yang merupakan garam mineral umum yang digunakan sebagai zat tambahan makanan berantioksidan. Nah, natrium ascorbat ini bersifat buffer sehingga rasanya kurang asam dibanding asam ascorbat, dan sodium ascorbat itu lebih ramah di lambung. Makanya antara kedua ini dikombinasikan jadi satu supaya ini tuh lebih ramah di lambung gitu. Karena kalau misalnya pure asam ascorbat mungkin kita bisa menambah. Menurut Pakaya 2014, vitamin C adalah nutrien dan vitamin yang larut dalam air yang penting untuk kehidupan serta untuk menjaga kesehatan. Vitamin C juga dikenal dengan nama kimia dari bentuk utamanya, yaitu L-asam ascorbat. Sekarang kita mau lanjut ke produk kopi. Ada 3 kopi, ada Top, Kapal Api, dan ada Nescafe. Nah, di sini ada kopi yang udah aku seduh dan ini masih agak hangat sedikit. Kapal Api, ada Top, Nescafe. Dari warnanya sebenarnya semuanya sama-sama gelap, cuman untuk yang Kapal Api ini sedikit lebih agak coklat bening. Terus juga yang Nescafe ini gelap, dan yang paling gelap ini yang Top. Yang Nescafe ini gelap cuman masih agak bening, ada bening-beningnya gitu. Terus buat teksturnya ya, ini kelihatan banget nih ada endapannya di bawah sini. Yang untuk Kapal Api dan Top itu ada endapannya, sedangkan yang Nescafe ini nggak ada endapannya sama sekali. Terus kita coba.
pahit banget. Kerasa banget endapannya atau bubuk kopinya, dia emang nggak bisa larut karena kan dia cuma dihaluskan, bubuk kopi yang dihaluskan. Ini pahit sih, pahit banget. Terus kita cobain yang kapal api. Yang sangat-sangat nggak pahit. Yang kapal api ini benar-benar nggak ada pahit-pahitnya gitu. Iya pahit sih dikit, tapi yang paling strong pahitnya itu adalah top. Ini benar-benar kayak tadi sampai tenggorokan gitu, nyangkut banget di sini rasanya. Terus kalau yang Nescafe ini pahit dan menurut aku sedikit ada asamnya sih. Nah, di antara ketiga ini sebenarnya komposisi kopinya tuh beda-beda. Kalau yang ini tuh kopi instan, yang Nescafe ini adalah kopi instan, dan kalau Top dan Kapal Api dia adalah kopi murni, jadi dia bubuk kopi yang dihaluskan, bukan kopi instan. Makanya dia punya endapan di bawahnya sini. Untuk rasanya pun beda karena biji kopi yang digunakan itu beda-beda. Kalau misalnya yang di sini dia pakai robusta, terus kalau di sini tuh campuran antara arabica dan robusta untuk yang Kapal Api, dan Top itu adalah biji kopi campuran gitu. Rasa pahit dan asam itu dipengaruhi oleh kandungan kafein. Jadi kalau misal pada kopi arabica dia tuh kafeinnya lebih rendah, jadinya rasanya tidak terlalu pahit tapi asamnya lebih tinggi. Tapi kalau pada robusta kandungan kafeinnya itu 1,4 sampai 2,9%, makanya rasanya itu pahit dan dengan sedikit rasa asam. Ini sesuai dengan pernyataan Setiani et al. 2014 bahwa penyebab rasa pahit pada kopi yaitu adanya kandungan kafein, asam klorogenat, dan trigonelin. Nah, semakin rendah kadar kafeinnya, kadar asam klorogenatnya, dan trinogelinnya, maka semakin rendah pula nilai kepahitan dari seduhan kopi ini. Adanya asam itu ditimbulkan ketika masa penyangraian gitu. Jadi menurut Farhanti dan Muhtadi 2016, adanya rasa asam pada biji kopi itu adalah berasal dari senyawa bernama asam klorogenat. Nah, tapi dengan adanya penyangraian, sebagian besar asam klorogenat ini diubah menjadi asam kafeat dan asam quinat. Warna hitam dari kopi itu berasal dari proses penyangraian atau roasting biji kopi. Ada tidaknya endapannya itu karena Nescafe adalah kopi instan. Jadi kopi instan ini kopinya lebih ringkas dalam proses penyeduhannya. Cuma ditambahkan air hangat, bahkan kalau misal dari petunjuk penggunaan dari bungkusnya ini, dia bisa diseduh dengan air dingin. Kopi instan ini sering disebut sebagai soluble coffee atau kopi yang larut pada saat diseduh. Jadinya dia tidak menghasilkan endapan sama sekali. Untuk kopi bubuk, aroma yang dimiliki lebih kuat dibandingkan kopi instan. Sebab dari kandungan gizi, komposisi kimia, dan minyak aslinya masih utuh. Kopi bubuk juga memiliki tekstur yang lebih halus setelah digiling sehingga rasa yang dihasilkan lebih segar. Uji sensori dari 5 rasa itu untuk memastikan bahwa indera pengecap kita peka dalam adanya rasa. Jadi kita bisa merasakan manis, kita bisa merasakan asin, asam, pahit, dan juga gurih. Lalu ada juga rasa-rasa yang tidak kita jelaskan di sini, yaitu adanya rasa pedas dan rasa sepat dan lain-lain. Uji sensori ini berhubungan dengan selera kita, di mana setiap orang pasti memiliki kecenderungan tertentu terhadap suatu produk yang menurut mereka rasanya itu pas dan bisa diterima di lidah, karena tingkat toleransi rasa bagi setiap orang itu beda-beda. Dengan dilakukannya uji sensori ini, kita bisa memperbaiki produk, bisa membandingkan produk sendiri dengan produk pesaing, bisa mengevaluasi penggunaan bahan formulasi yang digunakan dalam memproduksi produk tersebut. Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa indera perasa kita sangat sensitif dan kita bisa merasakan kurang lebih 5 rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih atau yang biasa kita sebut umami. Dan dari masing-masing rasa kita mencoba dengan menggunakan 3 produk, dan dari 3 produk ini pun rasanya juga berbeda-beda tergantung dari tingkat kepekaan indera perasa kita. Jadi sekian video food review dari aku, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa di lain waktu. Bye bye.